Ya, bisa bertemu di kesempatan kali ini dalam rangka penilaian paparan dan presentasi pelaksana terbaik gotong royong tingkat Kabupaten Madiun tahun 2023. Baik Bapak Ibu terutama dari Desa Suluk yang saya hormati, Pak Lurah, Pak Babin dan Pak Babin Kantipmas, kemudian Bapak Ibu dari tim peserta pelaksana terbaik gotong royong tingkat kabupaten, dan Bapak Ibu hadirin yang hadir tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkaitan dengan pelaksanaan kali ini nanti ada beberapa hal yang harus kita patuhi bersama demi tertibnya pelaksanaan penilaian, yaitu tata tertib penilaian presentasi. Yang pertama, presentasi dilakukan oleh Ketua LPMD diawali dengan perkenalan diri dan tim peserta. Kemudian penilaian presentasi dilaksanakan selama 1 jam. 1 jam itu total 1 jam dengan alokasi waktu. Paparan dan presentasi maksimal 25 menit. Kemudian sesi tanya jawab 35 menit, tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti ada hal yang harus diperdalam oleh tim penilai, waktunya agak mundur. Yang utama untuk presentasi dan paparan maksimal 25 menit. Selanjutnya tanya jawab akan dilaksanakan dalam 3 termin. Nah, ini ada perubahan, ini nanti jadi 1 bidang, mulai dari bidang ekonomi, kewilayahan, dan yang lainnya diberi alokasi waktu 10 menit untuk melakukan tanya jawab. Misalkan nanti dari kewilayahan ingin menanyakan, mengajukan pertanyaan, nah penjenengan menjawab, itu kurang lebih waktunya antara 10 menit. Tapi kembali lagi tidak menutup kemungkinan untuk memperdalam jawaban yang ingin penjenengan sampaikan, mungkin ada kelebihan waktu masih diperbolehkan. Selanjutnya, setiap pertanyaan agar dijawab dengan singkat dan jelas. Nah, ini perlu kita perhatikan dengan menjawab singkat dan jelas. Kemudian selanjutnya, supporter dan pendukung dari desa agar mengikuti dengan tertib selama acara berlangsung. Harapan kami dengan adanya supporter ini, ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi hal utama yang ingin penjenengan ajukan. Ini bisa didukung oleh teman-teman dari supporter penjenengan. Saya kira itu mungkin sudah siap dari Mas Sampun. Menika mangke langsung untuk paparan, jadi tidak ada sambutan atau yang lain. Langsung om. Waduh, wonten nggih. Oh, nggih. Untuk sambutan monggo sebelum waktu saya mulai. Jadi untuk sambutan di luar perhitungan waktu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang mewakili, yang saya hormati tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, dan juga tim pendamping Kecamatan Dolopo beserta tim peserta lomba BVGRM Desa Suluk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini masih memberikan kita limpahan rahmat, rezeki, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa arah suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai bawa acara, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya, sambutan dari lomba kepala desa, dan doa. Setelah itu penutup, setelah itu langsung dilanjut paparan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Retno.
Untuk Ibu kami persilahkan, dan untuk hadirin kami mohon untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai setelah hitungan ketiga. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih hadirin, kami persilakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Insinyur Haryono. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas dan Kabupaten Madinah saya hormati, tim Dewan Juri semua yang saya banggakan, yang saya hormati, serta teman-teman tim dari Suluk dan supporter dari Suluk yang saya banggakan. Tentunya saya langsung saja untuk materi bahwasanya Desa Suluk ini sebenarnya saya baru seumur jagung dari kepala desa. Namun alhamdulillah bisa 5 besar di Kabupaten Madiun, walaupun cuma beberapa mendadak. Masih bingung dengan lurah baru. Tapi bagi saya tetap semangat. Karena yang dilombakan kebetulan masalah sehari-hari Desa Suluk, gotong royong, roh kehidupan Desa Suluk, termasuk toleransi. Bisa dibuktikan saya bahwa membawakan tim dan supporter. Mana suaranya Desa Suluk? Suluk Desa pasti juara. Terima kasih. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk persingkat waktu, dan mungkin untuk teman-teman panitia dari Dewan Juri bisa dibuktikan nanti di lapangan. Bukan hanya cerita, harus fakta dan bukti. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa. Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mahmudi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin, Allahumma hamdan hamdan yu'afi madika rabbana lakadu kama yanbaghi li jalal abiyah Allahumma syahina bi abidun jalal Allahumma taqabbal Allahumma atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban alhamdulillahi rabbil alamin bil barakati syiril barakah. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kita lanjutkan untuk acara pemaparan, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dari saya pribadi ada kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulo Hayani. Sulo Hayani. Jin, monggo silakan untuk tim penilai. Alokasi waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Iya, saya pos dulu, J. Jadi gini, untuk menyemangatkan nih orang baru sampai, untuk minta yel dulu. Oh, monggo silakan. Oke, berarti waktu saya ulangi ya. Mana suaranya? Ayo. Baru nih ya? Kok rekod ya? Siap. Tim Suluk, mana suaranya? Suluk pasti juara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suluk katakan kalau tak suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim Suluk katakan kalau tak suka. Suluk-suluk. Suluk-suluk pasti bisa. Suluk-suluk pasti juara. Suluk-suluk pasti bisa. Suluk-suluk pasti juara. Suluk-suluk. Terima kasih. Ibu-ibu ini kan ngomong sama. Ibu-ibu ini Saya ulangi kembali. Ini sampun cekap nggih untuk yang dari. Jadi saya ulangi, jadi untuk alokasi waktu untuk paparan beserta nanti penjenengan kalau menampilkan selain pandang sekalian terhitung dengan total 25 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Monggo silakan. Mic-nya saja.
Tadi tak bawa Pak, tak buka nih. Kalau bawa Pak. Saat itulah suara Sulo berubah hingga ke pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Dan mulai saat itu desa ini dikenal dengan Desa Sulo. Di desa ini perjalanan hidupku dimulai. Aku bahagia sekali tinggal di sini. Ya, meskipun desa tak bisa adanya, tapi masyarakat di sini membuat usaha desa. Kopi cilik ini. Waktu pandemi COVID-19 melanda dunia, tidak sedikit yang menjadi korban, dan tidak sedikit pula yang harus berjuang menyambung nyawa. Namun, karena kita bersama-sama, kami dapat melewatinya perlahan-lahan. Meskipun penuh dengan keringat dan darah bercucuran, tidak berhenti di situ saja. Kami bersama-sama bangkit dari ketakutan, berusaha memajukan desa kami, menggali potensi-potensi dusun yang ada, mulai dari pengembangan produk UMKM seperti olahan durian, keripik tempe, keripik pisang, juga keripik tapas. Desa ini rupanya juga berhasil menemukan potensi wisata yang mampu meningkatkan perekonomian warga, yaitu Kampung Durian Banaran dan Pasar Durian Pundong. Semangat gotong royong dari masyarakat desa akhirnya dapat melahirkan tempat-tempat yang luar biasa tersebut. Sulo Handar Bay. Sutradaranya gitu iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian dan juga para tim penilai yang terhormat. Sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wali Anurjana dari unsur APMD dari Desa Sulo. Dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai gotong royong berkaitan dalam rangka bulan bakti gotong royong masyarakat di Kabupaten Madiun tahun 2023 ini. Dan langsung saja untuk slide yang pertama, sebenarnya apa sih itu gotong royong? Gotong royong sendiri itu merupakan suatu aktivitas yang sudah terjadi sejak dahulu karena memang itu merupakan tradisi kita yang sudah ada. Dan untuk gotong royong sendiri itu dilakukan secara bersama-sama oleh para warga masyarakat desa seperti itu. Dan kemudian untuk selanjutnya di dalam pemaparan ini nanti saya akan memaparkan 4 bidang, yakni ada bidang lingkungan, kemudian bidang ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, serta bidang kemasyarakatan. Dan untuk selanjutnya mengenai bidang lingkungan, seperti yang bisa kita lihat di PowerPoint tersebut, terdapat pembangunan sarana prasarana pendidikan. Dan untuk pembangunan ini merupakan pembangunan gedung PAUD yang dilaksanakan pada tahun 2022 silam. Tentunya di Desa Sulo ini kami menggunakan anggaran dari APBDes. Dan untuk proses pendiriannya itu tentu saja dilakukan secara aktif melalui gotong royong dari seluruh lingkup masyarakat di dalamnya, seperti itu. Dan ini kelanjutan dari slide yang sebelumnya, masih di bidang lingkungan, yakni di pembangunan PAUD yang sebelumnya tadi, yakni pembangunan untuk pagar dari PAUD sendiri. Tentunya fungsi dari pagar ini kan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin bisa terjadi bagi para siswa, sehingga dapat menjaga keamanan dan juga keselamatan bagi para siswa sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya masih di bidang lingkungan,
di sini merupakan pembangunan prasarana saluran irigasi persawahan. Dan untuk pembangunan ini sendiri masih juga terlaksana di tahun 2022 silam. Dan untuk anggarannya sendiri masih sama seperti sebelumnya, yakni melalui dari APBD Desa Sulo, dan tentu saja tidak dapat terlaksana tanpa adanya gotong royong yang sangat luar biasa sekali dari seluruh warga masyarakat Desa Sulo, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, yakni pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih untuk minum masyarakat. Dan di Desa Sulo sendiri itu untuk kebutuhan air bersihnya sudah sangat memadai, sudah sangat layak. Dan mulai dari fasilitas air yang terdapat di dalamnya, mulai dari sumur dalam, kemudian mata air alami yang dialirkan dengan jaringan perpipaan. Dan itu semua tentu juga melibatkan gotong royongan lagi dari masyarakat desa, begitu. Kemudian selanjutnya pemeliharaan jaringan perpipaan air bersih untuk minum masyarakat. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya dalam setiap tahunnya selalu dilakukan adanya pemeliharaan pada jaringan air minum masyarakat. Seperti contohnya yang terdapat di slide materi kita hari ini, yakni terdapat pergantian pipa, kemudian pergantian speedometer, dan juga ada lagi pengecekan kualitas air. Sehingga untuk kualitas air sendiri di Desa Sulo ini tentu memiliki kualitas yang sangat baik karena memang ada perawatan yang sangat luar biasa sekali dan tentu tetap aman untuk kebutuhan minum bagi masyarakat Desa Sulo, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai gotong royong penanganan longsor. Nah, ini juga masih terjadi di tahun 2022 silam Bapak Ibu sekalian. Yang seperti kita tahu pada tahun 2022 tersebut curah hujan atau intensitas hujan di Desa Sulo itu sangat tinggi sekali, sehingga saat itu terjadi longsor yang terjadi pada bahu jalan penghubung antara RT. Namun karena kekompakan, kepekaan dari masyarakat Desa Sulo, itu semua akan teratasi dengan sangat baik sekali dan tentunya juga melibatkan kegotong royongan dari masyarakat itu sendiri. Silakan untuk Desa Sulo. Dan yang selanjutnya ini ada pembekalan relawan penanganan bencana, atau biasanya kita lebih mengenalnya dengan Destana. Di Desa Sulo sendiri itu sudah memiliki Destana dan melakukan kegiatan sosial tentang kedaruratan seperti penanganan akses jalan yang terputus karena jalan yang amblas, dan itu merupakan jalan penghubung antara dusun, begitu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bidang kemasyarakatan. Di bidang kemasyarakatan ini itu mengenai keberadaan pos kampling di desa. Dan untuk di Desa Sulo sendiri sampai saat ini sudah tersedia 23 titik lokasi pos kampling dan dengan fasilitas yang sangat memadai, mulai dari adanya alat dan juga tersedia jadwal kegiatan bagi masyarakat setempat mengenai kegiatan dari ronda seperti itu sudah terpampang dari masing-masing pos kampling yang tersedia di sana, seperti itu. Dan selanjutnya ini mengenai Linmas Desa. Di Desa Sulo sendiri itu Linmas Desanya sudah terdiri dari 21 personil seperti yang terkabar dalam PowerPoint, dan itu juga sudah dibekali dengan adanya pengetahuan dan juga penanganan ketertiban. Kegiatan Linmas di Desa Sulo sendiri dalam praktiknya itu adalah menertibkan kegiatan sosial seperti kegiatan ketika ada pemilihan kepala desa, kemudian terjadi pagelaran wayang kulit, dan banyak kegiatan sosial lainnya seperti dalam hajatan. Itu kita tentunya juga sangat membutuhkan peran dari Linmas untuk tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban bagi masyarakat desa, seperti itu. Dan untuk selanjutnya masih di bidang pemasyarakatan, yakni adanya pembangunan dari sarana prasarana gotong royong warga dalam membuat pasar durian Pundong. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu dan juga tim penilai bahwasanya di Desa Sulo ini juga memiliki potensi wisata, dan yang baru-baru ini kita miliki salah satunya adalah pasar durian Pundong.
Pasar Beringwondo ini tentunya juga tidak akan bisa terwujud, tidak bisa bangkit, tidak bisa dibangun tanpa adanya kerja keras dari seluruh lapisan masyarakat Desa Sulo, sehingga kami juga bisa mengenalkan nama Desa Sulo kepada masyarakat lebih luas. Meskipun tempat kami mungkin masih di wilayah pegunungan, tapi kami juga memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya masih di bidang kemasyarakatan, yakni adanya pembangunan jalan baru untuk akses ke pusat perkebunan durian. Nah, di situ bisa kita lihat di gambar seluruh masyarakat bergotong royong untuk mengadakan pembangunan jalan, dan itu adalah jalan menuju ke perkebunan sehingga juga akan mempermudah bagi para warga masyarakat untuk menuju ke perkebunan, dan di samping itu tentunya juga untuk bisa meningkatkan kualitas ekonomi di Desa Sulo, seperti itu. Kemudian selanjutnya di bidang kemasyarakatan adalah adanya gotong royong dalam menumbuhkan kebersamaan dalam masyarakat. Nah, untuk menjalin interaksi dan juga kebersamaan di masyarakat Desa Sulo, seringkali kita juga tetap melakukan gotong royong, seperti misalkan pembersihan makam atau perawatan makam seperti itu, dan juga adanya gotong royong memakamkan warga yang meninggal dunia, seperti itu. Selanjutnya adanya musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan desa dalam menumbuhkan rasa kegotong royongan. Nah, di sini dalam hal kegotong royongan desa itu bisa dimulai dari melakukan perencanaan pembangunan dan juga membahas penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa. Dan karena untuk menyelesaikan suatu masalah itu tentu juga dibutuhkan kekompakan lagi, kembali lagi kepada gotong royong yang harus dimiliki, yang harus masyarakat harus bisa berkorban, harus rela untuk terus menjaga kekompakan, menjaga interaksi sesama warga, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bidang selanjutnya, yaitu bidang ekonomi. Untuk yang pertama, di Desa Sulo ini tersedia koperasi wanita sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Untuk di Desa Sulo sendiri, koperasi wanita ini dikenal dengan Kopuan Puji Lestari, dan ini merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang sangat membantu sekali dalam menggerakkan ekonomi di desa, juga dalam hal pemodalan, khususnya untuk UMKM di Desa Sulo yang membutuhkan dukungan untuk bisa mengembangkan produk-produknya. Contohnya seperti ini yang bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, produk UMKM yang tersedia di Desa Sulo ini merupakan produksi dari masyarakat Sulo, dan kita juga tentunya bisa membutuhkan adanya pengembangan agar produk-produk ini bisa dilirik, bisa terkenal tidak hanya di Desa Sulo saja, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya masih di bidang ekonomi, yakni adanya dukungan fasilitas UMKM desa dalam menjual produk unggulan desa. Nah, di dalam slide di PowerPoint ini kita lihat terdapat beberapa kios durian UMKM Sulo. Nah, meskipun ini namanya adalah kios durian UMKM dari Desa Sulo, akan tetapi untuk kedepannya nanti kami mengharapkan agar kios ini tidak hanya untuk menjual durian saja, tetapi bisa lebih dari itu, mungkin berbagai produk-produk UMKM lain seperti mungkin olahan durian seperti ini, berbagai keripik juga bisa kita pasarkan di sana, seperti itu. Dan selanjutnya masih di bidang ekonomi, yakni produk unggulan desa. Dan ini Desa Sulo terkenal dengan produk unggulan, dan memang yang paling khas dan sudah familiar adalah durian. Selain buah duriannya, kami juga memiliki inovasi untuk mengembangkan durian-durian tersebut tidak hanya bisa dimakan secara langsung saja, tapi sebagai olahan-olahan lainnya, mungkin seperti roti, seperti itu. Dan selain produk olahan durian juga terdapat keripik, kemudian produk dari bahan bambu yang bisa kami manfaatkan untuk menjadi seperti tusuk sate, seperti itu. Dan yang lainnya juga terdapat tas rajut, dan itu juga merupakan kerajinan tangan dari warga Desa Sulo. Dan selanjutnya kita memasuki bidang sosial, budaya, dan keagamaan. Untuk yang pertama, ini adalah kegiatan Posyandu di Desa Sulo. Pelaksanaan Posyandu di Desa Sulo ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dan
tentunya juga dilakukan oleh para kader dengan melayani kebutuhan masyarakat seperti penimbangan bayi, pemberian tambahan gizi, dan lain sebagainya. Tentunya dalam praktiknya pelaksanaan posyandu ini juga tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi tentu butuh kekompakan, kerjasama, dan kegotong royongan oleh para kader-kader dan juga para masyarakat seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pelestarian budaya dan di desa, pelestarian budaya di Desa Sulo. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Desa Sulo ini kami juga masih melestarikan beberapa budaya. Salah satunya kita melestarikan adanya wayang kulit yang senantiasa kita tampilkan setiap tahunnya dalam acara bersih desa, karena itu merupakan ruatan desa. Kemudian juga ada pagelaran wayang kulit yang disertai dengan doa bersama, dilanjutkan di makan leluhur doa bersamanya. Dan itu biasanya dilakukan ketika memasuki bulan Selo seperti itu. Dan tentunya untuk wayang kulit ini sendiri tetap dilestarikan untuk dijaga seluruh unsur masyarakat dan menjaga kelestarian budaya yang kita miliki seperti itu. Dan yang selanjutnya mengenai kegiatan kepemudaan dalam memperingati HUT RI. Dan di tahun 2022 silam ketika pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, itu melalui organisasi kepemudaan Karang Taruna Desa Sulo juga ikut andil, ikut memeriahkan acara ulang tahun Republik Indonesia dengan sangat meriah sekali. Tentunya itu juga terdapat kegiatan di panggung hiburan, kemudian dilanjutkan dengan adanya jalan sehat dengan menyediakan hadiah juga untuk bagi para peserta yang mengikutinya. Dan pelaksanaan kegiatan ini tentu juga lagi-lagi melibatkan gotong royongan oleh para warga desa seperti itu. Dan yang terakhir, pada tahun 2021 ini kita masih mengalami pandemi COVID ya saat itu. Namun di sini pemerintah desa dan seluruh unsur lembaga masyarakat desa juga turut serta ikut berperan aktif untuk mencegah, untuk bisa menghentikan laju dari penyebaran virus COVID-19, mulai dari adanya pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh warga Desa Sulo seperti itu. Kemudian kami juga adanya pemberian BLT kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 gitu. Dan untuk selanjutnya mengingat Desa Sulo ini juga ingin mengangkat, karena potensi yang ada itu bukan hanya sekedar di produk UMKM, tapi kami juga memiliki potensi dalam hal pariwisata. Tentunya kami juga memiliki keinginan, memiliki planning ke depannya nanti untuk bisa menjadikan Desa Sulo ini sebagai desa wisata. Dan sejauh ini untuk sejauh ini yang sudah ada progres dari desa wisata, selain dari Pasar Durian Pundok yang sudah saya paparkan sebelumnya, kami juga memiliki adanya Kampung Durian Banaran ya. Dan di Kampung Durian Banaran ini memang tergolong masih sangat baru. Dan dari Kampung Durian Banaran ini saya akan berikan sekilas layang pandang gambarannya, yakni di setiap rumah dari warga desa setempat di daerah Banaran ini, mereka akan menjual durian-durian, sehingga para pengunjung yang datang ke Desa Sulo itu mereka bisa kita arahkan untuk datang ke Kampung Banaran untuk bisa membeli durian di sana, karena dengan jumlah dan kualitasnya juga sangat luar biasa. Tentu pengunjung juga akan sangat tertarik dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung seperti itu. Dan itu mungkin ulasan sekilas tentang Kampung Durian Banaran. Selanjutnya juga saya akan memberikan gambaran dari Kampung Durian Pundok. Dari Pasar Durian Pundok. Di Pasar Durian Pundok ini sendiri, yang pertama bisa dilanjutkan ke slide-nya, Mas. Nah, untuk progresnya sejauh ini kami sudah memiliki ada gazebo dan juga rumah pohon. Gazebo-nya sendiri itu sudah kami miliki 2 yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk duduk-duduk atau mungkin untuk berdiskusi, untuk bersantai sambil ngopi. Itu juga sangat cocok sekali. Dan juga memiliki rumah pohon. Di sana terdapat 2 rumah pohon yang bisa dinaiki tidak hanya untuk orang dewasa saja, tapi juga bisa untuk anak-anak.
Dan selanjutnya kami juga sudah memiliki tempat duduk bagi para pengunjung. Dan di sini meskipun nama dari Pasar Durian Pondok ini adalah pasar, namun kedepannya kami tidak hanya ingin menjadikan ini sebagai sebuah pasar untuk jual beli durian saja, tetapi kami juga ingin menjajakan hasil-hasil bumi yang terdapat di Desa Solo ini bisa kita jual di sana, juga untuk meningkatkan perekonomian dari warga setempat. Seperti juga kita bisa menjajakan produk-produk UMKM di sana. Di sana juga kami sudah menyediakan adanya tempat parkir. Kami menyediakan ada tempat parkir untuk para pengunjung yang membawa kendaraan roda 2 dan juga untuk kendaraan roda 4. Dan untuk beberapa planning kedepannya yang mungkin akan menjadi rencana kami agar bisa kami dirikan di Pasar Pondok, salah satunya kami menginginkan, kami berencana untuk membuat adanya hasil bumi dan wisata durian petik sendiri. Hasil bumi ini maksudnya kami bisa menjajakan hasil-hasil bumi di Pasar Durian Pondok ini nanti. Dan untuk wisata durian petik sendiri, itu kami memiliki rencana agar kedepannya suatu hari nanti kami memiliki adanya kebun durian sendiri, dan di sana para pengunjung bisa kita persilakan untuk memetik buah durian sendiri, sehingga ketika mereka datang mereka bisa memetik buah durian itu sendiri. Karena biasanya kan kita beli durian itu melalui pembeli, tapi kita bisa memetiknya sendiri di kebun tersebut, karena itu juga pasti akan memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung gitu. Kami juga menawarkan adanya jual bibit dan bunga. Jual bibit dan bunga di sini di Pasar Durian Pondok ini kami tidak hanya memiliki tempat untuk healing saja, tetapi juga ada tempat di sepanjang di sekitar dari wilayah tersebut itu kami menanami berbagai macam bunga. Dan ketika terdapat pengunjung yang mampir yang berkunjung ke Pasar Durian Pondok ini, mereka kami persilakan sekali mungkin untuk membeli atau hanya ingin membeli bibitnya saja, itu sangat kami persilakan sekali, karena tentunya untuk konsepnya juga akan kembali lagi ke warga setempat gitu. Nah, di sini juga ada namanya wisata edukasi. Kedepannya kami sangat berharap agar di Pasar Durian Pondok ini nanti tidak hanya bisa digunakan untuk orang dewasa saja, tetapi anak-anak tetap bisa, karena sasaran untuk wisata edukasi kami ini adalah anak-anak mungkin dari anak-anak SD, anak-anak TK seperti itu. Wisata edukasinya sendiri ini adalah menuju ke peternakan, karena kami sadari juga Bapak Ibu sekalian bahwasanya di Desa Solo itu hampir sebagian besar dari penduduknya itu memiliki hewan ternak, mulai dari mungkin entah itu sapi, kambing ataupun juga domba, sehingga dari situ kami memiliki inovasi karena berpotensi sekali untuk bisa kita jadikan sebagai wisata edukasi. Mungkin anak-anak bisa belajar tentang seperti apa jenis makanan dari hewan-hewan ternak tersebut, kemudian seperti apa kegiatannya, seperti itu. Waktu habis. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, ada waktunya saya mohon maaf sekali, dan terima kasih juga atas perhatian yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Desa Suluk untuk paparannya sangat-sangat menyita perhatian Bapak-bapak ya. Apalagi untuk materi juga sangat sangat lengkap, terutama untuk peserta, khususnya untuk yang supporter, ini luar biasa. Aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah, nyun sewu Bapak Ibu nyelatur di sela-sela kegiatan penilaian kita. Kebetulan hari ini rampung Ibu Susan dari Dinas PMD Provinsi, kemudian Pak Yuwono, Bapak Kabitipun telah hadir bersama kita sekedar untuk melihat penilaian paparan yang kita laksanakan hari ini. Ya, terima kasih sugeng rawuh Bapak Ibu. Seperti ini halnya penilaian telah kita laksanakan. Harapan ke depan penjenengan pirsa tiyambak salah satunya, ini salah satu desa yang kita nilai saat ini adalah Desa Suluk dari Kecamatan Tolopo. Dengan semangatnya yang seperti ini yang menggebu-gebu, harapan Bapak Lurah pun juga nek iso yo juara gitu Lurah. Ya.
Harapannya seperti itu dan didukung dengan masyarakatnya yang sangat kompak. Ya, saya kira untuk sesi yang pertama sudah cukup untuk paparan. Kemudian kita lanjutkan dari sesi tanya jawab seperti yang telah kami sampaikan di depan. Untuk sesi tanya jawab nanti kita bagi menjadi 4 termin, berarti ya 4 termin. Kemudian untuk 1 termin itu dari 1 bidang, nanti sekitar kurang lebih 10 menit pertanyaan waktu yang diberikan. Ye. Bagaimana untuk tim, sudah siap untuk tanya jawab? Siap. Itu penilai sudah siap ya? Ye. Baik, kita mulai. Yang pertama dari bidang ekonomi, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Untuk Desa Suluk ya, terus luar biasa keutamaan untuk supporternya luar biasa supporternya ya, supporternya ya. Karena datang Pak Kabir bersama Ibu dari Dinas Provinsi, alhamdulillah Suluk pas presentasi diri ya, dirawui tapi Dinas Provinsi. Semoga membawa berkah ya. Sana ke Suluk. Kami mewakili dari bidang ekonomi ya. Terima kasih tadi banyak potensi ekonomi ya yang dipaparkan. Ada beberapa hal banyak potensi-potensi yang ada di Desa Suluk ya. Banyak ikon-ikon mulai dari produk-produk unggulannya atau dari bidang-bidang pertanian atau yang lain yang mengcover di mensupport kegiatan ekonomi yang ada di Desa Suluk ya. Pertanyaan saya ada satu aja, gak banyak karena tim kami banyak yang ada bidang pengembangan ekonomi desa. Apakah sudah masuk di bidang BUMDesnya atau belum? Itu aja. Dikelola oleh BUMDes atau belum? Itu aja. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah BUMDes Desa Suluk sudah ada. Untuk UMKM memang belum di-cover oleh BUMDes Desa Suluk, tapi Desa Suluk sendiri punya BUMDes dan di situ berperan sudah mempunyai penyewaan layout. Jadi BUMDes sendiri sudah berjalan seperti itu. Mungkin ada yang menambah. Mungkin saya nambah, Suluk mungkin baru berdiri penataan karena memang BUMDes baru berjalan kurang lebih ya selama saya menjabat. Namun demikian di Suluk tanpa BUMDes pun ini sudah berjalan masalah ekonomi kreatif. Syukur-syukur nanti ini dibentuk menjadi spot oleh BUMDes karena ini lagi direncanakan termasuk ruangan dan kantornya. Rencana menangani masalah nanti air minum, juga menangani perpajakan, menangani masalah nanti yang ada potensi-potensi yang ada di Suluk. Itu harapan saya termasuk nanti sebagai simpan pinjamnya. Pak Nabias, maksudnya sama Ibu ya? Ibu Abis ya? Alhamdulillah Ibu tahu. Oke, memang BUMDesnya lagi penataan ya Pak, ceritanya ini ya, masih pengelolaan jasa saja. Sebenarnya potensinya di Suluk itu luar biasa, bukan ekonominya. Cuma nanti bertahap demi bertahap untuk bisa dikelola BUMDes, karena kalau kita lihat di Permenkes 8, support dana dari KPBD sebagainya untuk kegiatan ekonomi salah satunya harus melalui BUMDes. Nah, Ibu, Bapak atau nuwun moga dari tim bidang yang lain. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hormati pada Sematin dan selamat datang kepada Bapak Ibu dari MP Provinsi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kebetulan panjenengan pas kita nilai paparan di sini. Bapak dan Ibu dari Provinsi juga hadir. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih. Kami lanjutkan Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Kami dari bidang lingkungan. Saya tidak perlu banyak bertanya
Sekarang sudah banyak bertanya kemarin pada saat melihat dari data dukung panjenengan bersama dari kami bidang lingkungan, sudah banyak sekali pertanyaan kami. Yang jelas kami hanya butuh membuktikan nanti pada saat di lapangan, karena kami sendiri sudah sangat lama pernah ditugaskan juga di Kecamatan Glopo, termasuk di Solo ya 10 tahun ya, di Kecamatan Glopo. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan ke Pak Lurah dan masyarakat semua, di Solo ini kan sudah ada spam ya, kalau tidak salah kemarin ada anggaran dari Cipta Karya yang sudah dibangun, kami juga termasuk tim pengawasan di sana. Tolong yang sudah ada itu dimanfaatkan untuk masyarakat sebaik-baiknya dan senantiasa dipelihara. Monggo Bapak Ibu, monggo silakan. Terima kasih. Ketemu di provinsi. Siap. Monggo. Terima kasih. Kami lanjutkan. Untuk nanti spam dilanjutkan di sana termasuk ketuanya. Kalau memang ada permasalahan tentunya dari leading sektor kami di PUPR, panjenengan melalui Mbak Lurah bisa menyampaikan di PUPR. Termasuk Damija. Kan Damija yaitu daerah milik jalan ruas kabupaten. Itu karena Solo ini merupakan suatu jalur transportasi dua kabupaten, Madiun dan Ponorogo. Itu kalau memang damijanya perlu segera dibersihkan, dipelihara, mohon tolong juga diinformasikan ke PUPR agar jalannya selalu bersih, karena juga kami tahu beberapa waktu kemarin Solo juga akan terjadi kecelakaan ya, karena jalannya rusak, tidak segera mendapat informasi untuk PUPR, akhirnya tidak segera melakukan tindakan. Nah itu merupakan pembelajaran bagi kita semua, jangan sampai terjadi korban ya. Selanjutnya yang terpenting tadi kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan dari teman-teman di Desa Solo. Tidak banyak yang kami sampaikan, mungkin dari teman kami bidang yang lain, bidang lingkungan cukup. Untuk bidang yang lain, ekonomi atau mungkin yang lain, tersebut monggo silahkan. Terima kasih apresiasi kami. Oh iya, terima kasih. Tanggapannya, monggo silakan Bapak Ibu, monggo yang dengan kami, tadi pertanyaan saya, pesan. Terima kasih Bapak tadi yang telah sampaikan masalah informasi atau laporan, bahkan tengah malam pun apa yang terjadi di Solo itu langsung ke kanjengnya. Jadi kejadian itu di jalan ada yang bolong bis beton, besoknya didatangkan bokapper juga. Kejadian kebakaran itu kita langsung respon, lapor ke Pak Bupati, itu langsung ditanggapi, bahkan sampai dapat bantuan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mau nambahin itu jawabannya? Jawabannya mau nambahin? Nambahin mau nambahin. Mas Agus. Ini Bapak menanggapi dari Bapak dari Dinas PU, mungkin Bapak bisa kami informasikan, mungkin kita di Desa Solo itu adalah desa yang sangat ramai Bapak, karena di desa sebelah kita pun di Kabupaten Ponorogo itu juga banyak desa wisata. Jadi desa kita itu sebagai desa penghubung, jadi pasti lalu lintasnya cukup padat juga. Dan kami mohon juga Bapak untuk di Desa Solo itu untuk ruas jalan yang di wilayah PU mungkin bisa dilakukan untuk perbaikan dan juga rehabilitasi, karena mungkin kemarin sebenarnya sudah dilaksanakan Bapak, tapi belum selesai. Cuma itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jawabannya monggo. Yang ngerti tambah banyak boleh saya sedikit. Kebetulan kemarin ya rodo rasa iri lah. Suluk ini kelewatan jalan lampu, namun yang dapat kok mendak sama blimbing. Jadi itu perlu perhatian ukur. Yang ada di belakang ini kok perlu dilewati.
Loh, gini loh, Mbak Lurah, jenengan sama kepala saya kan dekat. Itu permasalahan mungkin sama-sama sudah dekat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunjukkan buku pertanyaan dari bidang sosial Bapak Ibu, Bapak juga dari paparannya tadi, dari gambaran paparan tadi seperti bidang sosial dan agama anak itu sudah sangat bagus sekali oleh Mbaknya. Mungkin saya mau nanya Mbaknya anggota LPD dimasuk di bidang apa? Seksi kesehatan. Jadi sangat bagus sekali. Saya baru jujur ya, saya baru mengikuti apa yang paparan itu mbak-mbak atau masih remaja gitu ya. Biasanya yang kedua RMD gitu ya. Karena untuk sangat muda-muda semua ya. Yang muda-muda. Maksudnya juga muda-muda. Uti-uti nih. Bapak MC dan jadi pertanyaan saya untuk bidang tersebut kemarin ketemu Jepang untuk bidang sosial budaya tadi sudah sangat jelas juga disampaikan sih sebenarnya ada mungkin pengen dijelaskan lagi ya saya ingin sesuatu karena memang sebenarnya kalau menanya saya itu banyak sekali ya yang disampaikan di paparan tadi itu tersebut itu kalau nggak salah saya tadi ngerti itu banyak apa ya posyandu sama adat ya kalau nggak salah tadi ya maksudnya sama adat ya sama pemuda nah ini yang saya tanyakan jelas saja ya kan di bidang sosial budaya itu ada kegiatan penyuluhan ya ada penyuluhan kesehatan ada kegiatan massal yang harus dilakukan dilaksanakan gitu ya. Pertanyaan saya siapa saja yang berperan di situ di pelaksanaan kegiatan itu dan perannya itu apa aja? Pertanyaan saya mungkin nanti nggak harus Bu Lurah ya yang menjawab, bisa yang lain gitu. Terus itu pertanyaan saya selanjutnya. Nah di bidang sosial ini tadi mungkin saya juga pengen nanya, belum kelihatan swadayanya di sini ya. Tidak disampaikan tadi kalau nggak salah swadaya masyarakatnya atau dalam bentuk apa kegiatannya. Tadi saya belum mendengar, atau kalau nggak salah ya, mungkin itu bisa disampaikan, ya, bisa disampaikan. Mungkin itu saja, ini sudah banyak nanti kalau dijelaskan. Nanti mungkin ada yang lain dari kami yang mau menanyakan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mencoba untuk menjawab. Ibu sebenarnya kegiatan program dari pemerintah seperti posyandu, posyandu lansia, pospindu, prolanis itu semua dilaksanakan. Di situ memang masyarakat juga sangat berperan gitu. Dari Pak RT, Pak RW itu menyampaikan ke masyarakat bahwa kegiatan ini, misalnya minggu ini ada kegiatan ini silakan pada datang untuk mendatangi kegiatan itu untuk pemeriksaan untuk lansia atau pospindunya, juga untuk posyandunya. Di situ apabila masyarakat yang tidak bisa mengendarai sepeda, ibu misalnya orang tua tidak punya keluarga, di situ masyarakat yang lain pun bergotong royong, misalnya membantu untuk mengantar ke pusat kesehatan tersebut. Saya kira itu mungkin ada yang menambahkan, monggo. Mungkin untuk menambah masalah swadaya tadi, jadi memang di desa itu roh hidup masyarakat itu swadaya dan gotong royong.
APD desa. Kalau kita mau dihitung secara administrasi, namun memang kita akui ada kelemahan tidak bisa mengadministrasi. Terus terang seperti itu. Terima kasih. Mungkin Pak. Terus sebentar Pak. Memang masyarakat sangat berperan Ibu, juga terutama juga dari dari pemerintah desa juga sangat berperan. Pemerintah juga selalu mensupport masyarakatnya untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan pemerintah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Seperti itu Bu. Kalau mau menambahkan untuk swadaya, seperti contohnya tadi acara 17-an itu hampir 90% dari swadaya masyarakat Bu. Jadi dari para donatur dari warga desa, terus para pemudanya itu juga mencarikan sponsor dari luar juga. Seperti itu Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menambahkan untuk keagamaan. Jadi keagamaan itu baik sekali untuk kegotong royongan, terutama yaitu di waktu untuk pembuatan misalkan musola, misalkan musola itu banyak sekali yang saudara dari masyarakat. Dan kegotong royongan dari masyarakat untuk membuat misalkan masjid musola, misalkan lesengan untuk pembuatan misalkan toilet dari musola masjid itu luar biasa saudara dari masyarakat. Dan yang lain yaitu dari keagamaan, dari forum-forum keagamaan terutama dari Ansor Banser, yang mana Banser itu dari masyarakat bila mana ada hajatan, Banser itu tidak usah dikasih tahu, langsung datang jadi di tempat hajat untuk mengamalkan di hajatan itu. Luar biasa sekali Pak kalau Banser di tempat kami. Untuk yang lain yaitu dari Kepenu sendiri Pak. Dari Kepenu sendiri keagamaan juga luar biasa. Misalkan kalau ada sosial dari kegotong royongan, misalkan dari TPK atau dari madrasah untuk kerja bakti, itu luar biasa. Kepenu atau IPPNU yang untuk kerja bakti di dalam masyarakat itu. Jadi semua keagamaan itu swadaya dari masyarakat itu luar biasa. Itu saja yang biasa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, mau nambah sedikit. Saya dari Sakti Kebudayaan. Kalau yang ada di Desa Suluk, yang budaya yang masih berjalan di Desa Suluk, di antara lain yaitu masalah bersih desa. Kalau memang bersih desa itu datang setiap tahun itu bulan Selo, dan pada saat itu yaitu dana yang didapatkan itu dari semua masyarakat, bahkan yaitu dana tarik adu swadaya dari murni dari masyarakat. Memangnya itu sebagai adatnya Desa Suluk, dan adat itu harus setiap tahun dilaksanakan oleh masyarakat Suluk. Sekian dari kami, terima kasih. Dari bidang sosbud ya cukup ya. Selanjutnya monggo ekonomi kemasyarakatan ya. Bisa waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mengapresiasi untuk
pos ronda, apakah sudah diberikan kelengkapan untuk kegiatan pengamanan? Yang pertama, yang kedua, untuk dana pemeliharaan, pembangunan dari pos samping tersebut. Tadi mungkin disebutkan ada BPDes dan swadaya. Untuk swadayanya itu dari mana dananya? Kan gitu. Oke. Yang ketiga, kami bertanya lagi, ini satu lagi ya. Untuk hansip desa ada berapa? 21. Jadi kami harapkan untuk hansip desa, kebetulan saya lihat di sini yang hadir kaum milenial. Jadi saya harapkan hansip desa pun juga harus menyasar ke kaum yang milenial. Jadi lebih dilihat profilnya agak bagus, Pak. Mungkin itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Jadi kami ingin menambahkan dari Bidang Masyarakatan. Menurut saya sebelumnya saya kalau di Solo memang ya sudah pernah saya di Lopo kurang lebih 1,5 tahun di sana, sehingga tibanya saya mengenal wilayah Solo. Karena Solo ini punya potensi yang sangat luar biasa karena di sana ada menuju ke Telaga Ponorogo, sehingga banyak sekali pengunjung itu yang melewati jalan Solo Tebet. Nah, potensi dari ini untuk mungkin dari Pak Kades ditangkap bisa untuk mengembangkan potensi wilayahnya ini. Jadi dalam hal ini sesuai dengan Pak Farah tadi banyak mengeksplor masalah pasar durian kutuk ya. Mungkin di sana waktu masih di sana saya belum ada. Ini masih baru mungkin. Sangat bagus sekali Bapak. Ya ini ada saran saja untuk memasang seperti halnya papan-papan pengunjung karena ini banyak sekali pengunjung luar daerah Lombok atau dari mana lah ya, sehingga papan-papan pengunjung ini sangat diperlukan sehingga untuk memberitahu pada orang yang lewat bisa semisal kemarin saya ke duriannya Mbah Liwon ada pasang papan banner yang besar gitu loh ya, sehingga ini bisa untuk sarana promosi. Selain promosi lewat banner juga mungkin bisa ke ini ke YouTube ataupun ke TikTok, snack video seperti itu ya. Kalau milenialnya ini jangan aktif menjalan saja ya. Yang aktif itu mengeksplor wilayah sampean ya. Karena selama ini kok belum ada yang memunculkan di TikTok atau snack video, yang muncul hanya Pak Henry Setiawan aja itu ya. Banyak itu. Tak ada kali ini. Ya tolong nanti ada kreator dari Solo itu yang memperkenalkan potensi daerahnya sehingga Solo ini semakin lebih baik daripada sekarang. Jadi saran saya untuk Bapak dulu dan berpromosi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mungkin saya jawab sedikit apa yang tadi pertanyaan yang dipaparkan Pak Bekti. Nanti jelasin Pak sebelahnya. Yang tadi sampaikan. Jadi dibuktikan kita sudah bawa media untuk mempromosikan desa sebelah sampean. Ini media ya lokal dan mungkin YouTube dan ada radio. Ini bukti konsekuensi kita untuk mengambil menjadi arah desa wisata. Jadi masalah tadi pos country Bapak, pos country itu memang desa mulai swadaya dari tingkat RT lingkungan, baik pembangunan, baik gotong royong kerjasama, sehingga saya katakan roh hidup di desa Solo itu gotong royong, toleransi. Tanpa itu kelihatannya makanya dilihat dari anggaran saja jauh lebih besar swadaya dan kegotong royong. Kalau kita mau menilai setiap langkah masyarakat selalu ya kan bernilai dari pekerjaan, dari nilai rupiah, iuran untuk jimpitan segala macam. Jadi itu sudah besar sekali. Makanya saya
Mau menambahkan sedikit ya. Jadi seperti ilustrasinya kita ini di yang grafik ataupun mana yang grafik kemudian resek. Seperti kita ketahui setiap Sabtu Minggu itu banyak orang yang naik ke sana ya. Naik ke sana sebenarnya orang-orang dari luar wilayah ini yang diinginkan adalah pemandangan, view, kemudian suasana yang beda dari rutinitas mereka, sehingga katakan hanya sekedar ngopi saja itu sampai didekati ke grafik. Karena kalau masakan itu yang namanya masakan tetap kalah ya dengan yang di Ayam Pemuda atau yang di mana di kota ini. Tapi orang-orang ini justru memilih tempat-tempat itu yang lain daripada kebiasaan atau rutinitas mereka, sehingga kedepannya Solo itu saya mohon untuk memberikan fasilitas yang diinginkan oleh para pengunjung-pengunjungnya. Baru hanya sekedar ya Pak, tetapi kalau tempatnya itu memadai dari pemandangannya, kemudian dari kenyamanan dan keamanannya itu sangat menjamin. Saya kira banyak orang yang mampir ya, karena saya pernah di Kerantingan juga itu membuat suatu desa wisata tapi akhirnya nggak berkembang karena aksesnya juga kurang maksimal gitu loh. Dan pernah ke Kerantingan juga itu nggak. Jadi Solo ini kedepannya kalau kita maksimalkan itu potensinya sangat luar biasa. Terima kasih, mungkin nambahkan sedikit, jangan lupa kebetulan Solo 2 tahun ini sudah ada resto, walaupun semuanya dadak medit di situ. Pak Bukti sudah datang, sudah digunakan untuk dinas-dinas Kabupaten Madiun, Ponorogo dan kota. Mungkin yang lain belum hadir, silakan datang ke resto Lembah Putih ya. Jadi untuk santai dan nongkrong dan ini sama sayur-sayuran yang sudah alami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dilanjuri, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rudi Ramato, Babin Kamtimas Desa Solo. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa pos kamping itu jumlahnya 23, itu semuanya aktif. Karena gini, di sana itu kan secara geografis berbukit-bukit dan bergunung-gunung Bu, Pak. Jadi kalau kita mau ke dalam itu kadang-kadang yang jaga itu 2 orang, 3 orang gitu. Sempat beberapa tahun yang lalu sengaja saya stop karena pandemi COVID-19 kan tidak boleh berkerumun. Saya khawatir nanti di situ ada ada tertular gitu, makanya sempat saya stop untuk jaga pos kampung itu. Alhamdulillah di sana aman, tidak ada perkembangan yang lebih lanjut. Terus berkaitan dengan Durian Pondok Pak Bukti, itu tempatnya di RT 18 Dusun Mojo. Nah kalau mau masuk itu ada jalan turun itu, di situ terpampang foto saya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, saya juga tidak tahu. Saya pernah naik-naik di atas itu ternyata difoto oleh orang yang tidak saya kenal dan saya tidak tahu. Kok ujung-ujungnya dipasang banner di situ. Dan itu Pak Kapolres juga sudah tahu ini foto sopo gitu. Jadi itulah kelebihannya Desa Solo. Jadi Pak Babin Kamtipmasnya ditampilkan di pintu masuknya Durian Pondok itu. Makaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit satu saja nih, tambah dari kami disampaikan saya itu tadi ada desa Mangga Bencana. Istana. Di sana memang longsor. Nah ini untuk tiap-tiap desa Solo dalam menangani jadi longsor atau bencana apa? Itu aja. Kiat-kiatnya, alhamdulillah ini terbentuk sekitar 5 bulan itu saya bentuk di istana. Kebetulan setelah bentuk adanya longsor, jadi kayak diamini Pak. Ada bentuk istana
Masih ada? Ya, saya tambahkan. Ya mungkin kiat-kiatnya begini Pak. Dengan adanya terbentuknya Distana itu mungkin dari pemerintah kabupaten pun akan membantu bagaimana supaya bisa Distana itu juga berkembang. Selain itu juga saya sampaikan kepada pemerintah kabupaten mungkin jalan-jalan yang rusak kami segera dibantu. Itu saja Pak. Jalan-jalan. Ini saya Mbak dan Pak Lurah kebetulan yang di pendidikannya sama Mas Awan tadi terkait dengan Distana ya. Kebetulan mohon maaf tadi lupa tidak menyampaikan. Memang dan kami lingkungan ini kurang satu Pak dari BPBD. Hari ini memang ada tugas dari Pak Bupati yang harus dilaksanakan. Mohon maaf karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang selanjutnya pertama tadi Mbak Lurah pada PCU ya. PCU itu kan yang sangat tahu jelas Pak Bupati karena ini kan PCU ini kan ada kerjasama dengan KPBU ya, dengan IKA kalau tidak salah. Itu mohon pada panjenengan yang kita sering komunikasi langsung aja dengan saya tentang itu. Kemudian yang selanjutnya jalan Bapak Ibu, kami selalu siap. Teman-teman kami untuk dari PU khususnya yang dari wilayah selatan ini memang banyak, termasuk dari Candi Mulyo ya, itu ada. Nanti makanya diinformasikan memang kalau ada jalannya, aku dan misalnya waktunya pemeliharaan, tolong segera hubungi kami atau Mas Bambang mungkin atau teman-teman yang lain. Memang banyak untuk dari wilayah Madiun Selatan. Kemudian Bapak Ibu yang tadi kok belum disentuh ya, teman-teman kemarin tim penilai ini kan kemarin ngomongnya ampiang ini apa ini tadi itu dibabakan banyak loh kok. Kasih apresiasi ini gimana ya? Monggo, kami nantikan. Terima kasih Bapak Ibu. Dr. Serayu. Tim penilai. Tim yang lain mungkin ada tambahan lagi. Ada tambahan apa sudah cukup? Mungkin ada pertanyaan dengan penasarannya durian goreng itu seperti apa? Pak Bukti biasanya juga banyak pertanyaan loh. Kenapa? Waktu kurang 5 menit mungkin. Ada tambahan. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Ya ini pertanyaan sama kenyataan jadi antarkan saja. Jadi yang coba Bapak tim kabupaten mungkin masih ragu-ragu Bapak. Ya ini kan harus tidak kesana dulu sebelum kunjungan. Nanti kalau pas kunjungan jadinya persana. Jadi yang tunjukkan mana-mana yang. Wah, itu yang saya harap. Nah, ya siapa? Jangan hanya ngomong tapi bukti. Mungkin akan lebih real dan nyata ketika sekarang berkunjung. Oke. Iya. Kita tunggu Pak ya. Dengan tunggu kedatangan kami. Ya, kami juga mohon maaf hanya ini yang kami bawa produknya itu mungkin yang bawa duriannya juga bawa kemana-mana mungkin. Kalau kita nanti saya siapkan juga. Ya, Pak Tersun. Mungkin dari tim sambil dari kita lanjutkan tim kunjungan lapangan. Jadwal sudah saya ajukan di Pak Lurah. Semoga jadi yang terbaik dan yang terbaik. Dari kelompok kelompok boleh untuk penutup biar lebih. Monggo silakan. Maju 5 menit maksudnya. Monggo silakan. Silakan Bapak. Silakan. Monggo santai mawon. Silakan. Monggo baru nih. Gabung juga kan. Silakan aja. Apa? Silakan. Tim Sulo mana suaranya? Sulo pasti juara. Sulo pasti bisa. Amin amin. Sulo pasti juara. Amin amin. Sulo pasti bisa. Amin amin. Sulo pasti juara.
Sulung sudah cukup. Panjenengan tunggu kehadiran kami. Selanjutnya penyerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi pulang. Saya dilalui, dilihat dulu. Lali. Ya, kemudian uang saya pakai. Ya, jalan, Pak. Mau pulang apa di sini? Moga-moga ya nanti bertindak, bisa sih.